Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Kalian siap diberkati dengan firman Tuhan untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Mari kita nikmati bersama cerita pada pagi hari. Sukacita karena Kristus. Apa yang ada dalam pikiran kita jika kita mendengar kata sukacita? Mungkin sukacita bagi kita, misalnya kalau kita naik kelas, mendapat nilai yang bagus, mendapat hadiah dari papa dan mama, diajak pergi ke Dufan, pokoknya mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi bagaimana dengan bersukacita dalam keadaan yang sulit, masalah, atau penderitaan? Masa sih? Mana mungkin bersukacita dalam keadaan seperti itu? Bisa. Kenapa? Ayo kita dengarkan kisah teman kita dari negeri Cina, Hua Yi. Dia akan menceritakan rahasia bersukacita dalam penderitaan. Katakan saja kamu bukan orang Kristen. Katakan saja kalau kamu tidak percaya kepada Yesus. Kamu pasti akan dikeluarkan dari sini, teriak kepala penjara itu. Tidak, saya tidak mau menyangkali iman saya, tolak Hua Yi tegas. Dasar perempuan keras kepala, seru kepala penjara dengan marah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Hua Yi. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Masukkan dia kembali ke selnya. Jangan beri dia makan, perintah kepala penjara. Dua orang tentara segera menyeret tubuh Hua Yi yang lemas dan mencampakkannya ke dalam sel. Pintu besi sel itu pun ditutup dengan suara yang nyaring. Setelah tentara itu pergi, dengan merintih, Hua Yi mencoba bangkit berdiri, tetapi kedua tangannya seolah tidak kuat menopang tubuhnya. Air mata mengalir dari matanya dan ia terisak. Siapa Hua Yi? Baru beberapa hari yang lalu, Hua Yi adalah seorang siswi perguruan tinggi negeri yang cantik dan periang. Ia juga berasal dari keluarga yang serba berkecukupan. Suatu hari, temannya memperkenalkan kepada Yesus. Berita Injil yang didengarnya diterima dengan gembira, dan ia pun memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia pergi dengan rajin ke persekutuan doa yang diadakan sembunyi-sembunyi karena pemerintah komunis Cina pada waktu itu sangat keras menentang kekristenan. Ia suka memuji Tuhan dengan gembira. Rasanya kehidupan Hua Yi berjalan dengan sangat baik dan indah. Sampai suatu ketika, tanpa disangka-sangka, sekelompok tentara menggerebek sekolah Hua Yi. Mereka menemukan sebuah Alkitab di tas Hua Yi. Segera Hua Yi ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Demikian juga dengan teman-teman lain yang percaya kepada Yesus. Mereka dituduh sebagai pemberontak dan pelanggar hukum. Kehidupan Hua Yi seketika berubah 180 derajat. Dari seorang siswi perguruan tinggi yang berprestasi, ia berubah menjadi tahanan. Para tentara mencoba segala cara untuk membuatnya menyangkal imannya, tetapi Hua Yi tetap bertahan. Di tengah-tengah rasa sakit dan rasa lapar yang menyiksa, Hua Yi terduduk lemas. Ia bersandar di dinding penjara yang lembab. Ia memandang keluar jendela penjara. Langit biru dan cahaya matahari kini terasa begitu jauh. Hua Yi, bisik sebuah suara dari sel sebelah. Bertahanlah, kami semua mendoakanmu. Hua Yi tidak bersuara. Ia cuma mengangguk lemah. Itu adalah suara Jun Bao, teman sekelas yang ada di sel sebelah. Ini, bacalah, bisik Jun Bao. Ia menjatuhkan sebuah kertas yang sudah dilipat kecil-kecil dari jendela. Kertas itu jatuh di dekat kaki Hua Yi. Ia memungut dan membukanya. Hati-hati, jangan sampai penjaga menemukannya, bisik Jun Bao lagi. Dengan hati-hati, Hua Yi membuka lipatan kertas itu. Ternyata kertas itu adalah selembar halaman Alkitab. Kertas itu sudah kumal dan menguning, tapi Hua Yi masih bisa membacanya. Isinya adalah bagian kitab Yesaya 8 ayat 23 dan Yesaya 9 ayat 1-6. Apa isinya? Apakah kalian bisa melihatnya di Alkitab kalian? Air mata kembali mengalir dari sudut matanya saat ia membaca kata demi kata. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas baunya
serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Kapan ya Tuhan? Kapan? Tidakkah kau lihat aku kini dalam penjara? Semua milikku sudah terenggut dariku. Meski demikian, Wahyi terus membaca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Roh Kudus menerangi hatinya ketika ia membaca firman Tuhan itu. Tidak, aku tidak kehilangan segalanya. Aku memiliki Tuhan Yesus. Ia telah membebaskanku dari belenggu dosa. Kini, sekalipun aku diam dalam penjara, bagiku telah tersedia tempat di surga. Bisik Wahyi dengan bibir gemetar. Dipeluknya lembaran Alkitab yang sudah kumal itu. Tiba-tiba hati Wahyi dipenuhi dengan sukacita yang melimpah. Ia seolah-olah lupa di mana ia sekarang berada. Mulutnya perlahan-lahan mulai menyanyi. Lebih dekat Tuhan kepadamu, hatiku merindu kepadamu. Demikianlah Wahyi menyanyikan lagu itu. Semakin lama nyanyiannya semakin keras. Ia tidak lagi peduli apakah nanti para penjaga akan mendengar suaranya dan menghajarnya kembali atau malah bahkan membunuhnya. Ketika ia sampai di bagian refrein, suara Junpao dari sel sebelah turut menyanyikan bagian yang sama. Inilah doaku, dekat kepadamu, lebih dekat Tuhan kepadamu. Lama-kelamaan, penghuni sel-sel lain di sebelahnya ikut menyanyikan lagu yang sama. Mereka menyanyi dengan penuh sukacita. Dinding-dinding penjara, rasa sakit dan lapar tidak lagi dapat membelenggu hati mereka. Penjara itu seketika penuh dengan puji-pujian. Demikian Wahyi dan teman-teman melalui hari-hari mereka di penjara itu. Mereka menyanyi, memuji nama Tuhan, saling menguatkan dan berdoa. Bahkan ketika mereka dipaksa melakukan tugas-tugas berat seperti mencabuti rumput di lapangan yang panas, membersihkan jamban atau menyikat dinding penjara, mereka melakukannya dengan sukacita. Para penjaga, bahkan kepala penjara, mendiamkan mereka karena sekalipun mereka menekan para tahanan, mereka tidak juga berhasil melarang mereka untuk menyanyi. Suatu kali, koki di penjara sakit dan tidak bisa memasak. Wahyi menawarkan diri untuk membantu. Sejak itu, Wahyi banyak membantu koki di dapur penjara. Tanpa terasa, tahun demi tahun berlalu. Pada tahun 1970, terjadi perubahan kebijakan pemerintah terhadap kekristenan. Dikeluarkanlah suatu surat keputusan yang menyebutkan bahwa tahanan-tahanan politik, termasuk orang-orang Kristen, dibebaskan dari penjara. Wahyi dan teman-teman bersorak penuh kegembiraan. Mereka berpelukan penuh haru. Kalian telah mengisi penjara ini dengan sukacita, mengisi hati kami yang sudah muak dengan tahun-tahun penuh kekerasan. Penjara ini tidak akan lagi sama tanpa kalian di sini. Kalian adalah napi-napi terbaik yang pernah ada di penjara ini. Maafkanlah kami dengan segala kesalahan yang pernah kami perbuat terhadap kalian. Jika kalian mau dan ada waktu, maukah kalian mampir sekali-sekali? Kami ingin sekali mendengar tentang Yesus yang pernah kalian beritakan itu. Demikian kata kepala penjara melepas kepergian mereka dengan penuh haru. Wahyi dan teman-teman setuju. Mereka sangat gembira. Sebenarnya apa alasan orang percaya untuk bersukacita? Alasan utama dan yang paling penting adalah karena adanya Tuhan Yesus. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib,
telah menyelamatkan dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23 berkata, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Dahulu kita pasti binasa karena dosa-dosa kita dan akan menerima hukuman kekal di neraka. Hanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus, dosa-dosa kita dihapuskan. Bukan hanya itu, kini kita memiliki jaminan untuk memiliki kehidupan kekal di sorga bersama-sama dengan Dia. Inilah sukacita kita, Tuhan Yesus yang telah membebaskan kita dari kematian yang kekal. Di dalam Dia, kita memiliki jaminan keselamatan, pengharapan, pertolongan, dan penghiburan. Sukacita kita tidak tergantung kepada keadaan atau situasi apapun. Sekalipun dalam kesulitan dan masalah, kita masih tetap bisa bersukacita. Banyak orang mencari sukacita dengan segala cara, tetapi sukacita sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi, di mana sukacita sejati bisa kita dapatkan? Tentu jawabannya hanya ada di dalam Yesus saja. Diambil dari rubrik Masa Kecil Berita GKMI Juni 2014. Selamat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupanmu hari ini, besok, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Everybody up, everybody down, to the left, to the right, turn around and jump. Let's praise Jesus.